Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Bersyukur malam hari ini kita berjumpa lagi dalam suatu persekutuan yang manis, mujizat zaman now. Mari kita datang ke hadiratnya, kita mau setia untuk memuji dan menyembah Dia. Tuhan berfirman, Tuhan itu dekat pada orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kembali kami bersama-sama bersekutu dan bersatu hati di dalam program Mujizat Zaman Now. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan, kami mau semakin mengalami Engkau di dalam hidup beriman kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami di malam hari ini Tuhan, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Sebab kami percaya kemuliaan-Mu hadir di tengah kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita lebih lagi. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau, sebab Kaulah yang memimpin kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang memampukan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang perkasa. Haleluya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Kuasa-Mu sanggup memulihkan hidupku, sebab kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang perkasa, Engkau Raja kami, sebab Kau Allah yang hidup, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan kekenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Mari lebih sungguh lagi. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita hari ini adalah Yesus membebaskan orang dari setan. Ya, dan kisah ini terambil dari Markus 5
ayat 1 sampai dengan 20. Dan ini sebenarnya dibahas oleh 3 Injil, sehingga kisah ini juga dikisahkan Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34 dan juga Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Saya memilih membahas dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20 karena saya pikir ayat ini cukup lengkap. Ya, Bapak Ibu. Nah, dari kitab Injil Markus dan juga Lukas dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu membebaskan orang di Gerasa. Tetapi dalam Injil Matius itu dikatakan Yesus mengusir orang yang keras, mengusir setan dari orang itu adalah di Gadara. Jadi itu bedanya Bapak Ibu. Ya nggak terlalu signifikan lah perbedaan itu Bapak Ibu. Apakah di Gerasa ataupun di Gadara. Demikian juga di dalam Matius itu dikisahkan ada 2 orang yang diusir setan dari orang. Sedangkan di dalam Markus dan Lukas itu hanya 1 orang. Ya itu juga nggak terlalu signifikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena bisa saja yang kerasukan setan itu ada 2. Tapi yang datang kepada Yesus itu ada 1. Jadi bisa gitu kan Bapak Ibu ya. Nah saya bacakan dulu dalam Markus 5 ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang. Nah ini Markus, seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Mungkin ayat inilah yang membuat orang Kristen berkesimpulan setan banyak tinggal di pekuburan. Tapi ada hal yang menarik. Ada pendeta yang berkata sebaliknya Bapak Ibu. Setan banyak bekerja justru di gereja. Kenapa? Karena setan ingin mencuri firman, khotbah yang disampaikan oleh pendeta tapi tidak dimengerti oleh jemaat. Dan ini bisa kita perbandingkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur yang menabur di pinggir jalan, di tanah berbatu, yang ada juga di semaduri dan juga di tanah yang baik. Jadi kita bisa perbandingkan itu. Kita perbandingkan dengan saat benihnya itu jatuh di tepi jalan, maka burung mengambil, dan Yesus jelaskan itu gambaran firman yang tidak mengerti, maka setan akan mencuri firman itu. Ya. Iblis itu sangat kuat sehingga orang yang kerasukan setan atau iblis itu juga menjadi sangat kuat Bapak Ibu. Dan itu jelas dikatakan di dalam Markus 5 ayat 3 sampai dengan 5. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Wow. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Wow, karena itu jangan berusaha memegang orang yang kerasukan walaupun banyak orang. Iya, karena mereka itu sangat kuat. Rantai saja bisa mereka putuskan. Nggak disebutkan rantai ini rantai dari apa, apakah rantai besi atau enggak. Dan badannya juga sekeras batu. Karena apa? Dia mukuli badannya dengan batu, nggak luka. Jadi luar biasa. Ya, tapi itulah. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Dan orang kerasukan setan itu berteriak keras kepada Yesus. Ya, pada saat datang kepada Yesus, dia berteriak keras. Apa yang dia katakan? Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Dari ayat ini terlihat, setan-setan kenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Wow, herannya banyak orang Kristen atau pendeta justru tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Setan itu juga menyebut demi Allah. Wih, dia membawa nama Allah juga Bapak Ibu. Wow. Dan dikatakan juga bahwa setan itu meminta jangan disiksa oleh Yesus. Dan ini sebenarnya menjadi gambaran bahwa kelak pada waktunya setan akan disiksa Tuhan di api neraka. Dan itu dikatakan di dalam Matius 25 ayat 41. Dan kemudian kita lanjutkan, Tuhan Yesus ternyata berdialog dengan orang yang kerasukan. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Markus 5 ayat 9. Mungkin inilah gambaran orang yang kerasukan 7 setan yang pernah dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45.
Mungkin karena itu saat konseling pelepasan perlu ada dialog. Tetapi jika ada kesulitan, langsung saja usir setan-setan itu sehingga orang itu langsung dibebaskan. Markus 5 ayat 12-13. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Dan rupanya Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi ada sekitar 2.000 babi. Karena itu jangan suka menyebut anak babi mau lewat saat kita melintasi kuburan. Karena apa? Justru itu bisa membuat kita kesurupan. Kenapa? Dari kisah ini kita lihat setan-setan itu minta pindah ke babi. Kalau kita lewat kuburan kita menyebut anak babi, bisa pindah kepada kita. Kita bisa kesurupan. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan menyebut anak babi mau lewat. Tapi katakan saja, anak Tuhan mau lewat. Minggir. Dan ketika saudara berkatakan dengan iman, maka setan-setan akan takut dan pergi daripada kita. Amin Bapak Ibu. Nah dikatakan tadi ada sekitar 2.000 babi yang kerasukan. Ya, dan terjun ke jurang dan mati lemas di danau itu. Dan ini rupanya kerugian besar. Kenapa? Karena saya cari di internet. Ya Bapak Ibu, berapa rata-rata berat babi dewasa di Indonesia ya? Di Indonesia. Lalu saya tanya juga lagi di internet, berapa harga 1 kilogram babi? Lalu kemudian saya hitung, saya dapatkan harga 1 ekor babi. Lalu saya kalikan 2 ekor babi, 2.000 ekor babi. Dan didapatkan jumlahnya cukup besar. Sebesar 8,3 miliar. Wow. Mungkin karena kerugian besar ini, orang Gerasa kemudian mendesak Yesus, mendesak Tuhan Yesus untuk pergi. Lalu mereka mendesak Tuhan Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Markus 5 ayat 17. Nah ternyata Bapak Ibu, kitab Injil bukan hanya menceritakan tentang Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat, setan-setan dari seseorang. Bapak Ibu, ternyata murid-murid juga bisa mengusir setan. Dan itu dikatakan di dalam Injil Markus ayat 6 sampai dengan ayat 6, Markus 6 ayat 7, lalu ayat 12 sampai dengan 13. Jadi ini berdasarkan ayat. Saya bacakan ayatnya. Iya, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Orang Kristen adalah murid-murid Tuhan Yesus juga. Itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 19. Bahkan ditegaskan lagi di dalam Markus, tanda-tanda orang percaya punya kuasa mengusir setan. Markus 16 ayat 17. Karena itu kita bisa mengusir setan. Mengapa kita bisa mengusir setan? Karena kita lebih besar dari setan. Itu juga dikatakan ayat. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi roh kita dalam kita lebih besar dari setan, lebih besar dari roh dunia. Maka saudara bisa mengalahkan mereka. Maka saudara bisa mengusir mereka. Apa arti mujizat ini? Harus ada artinya, harus ada maknanya bagi kita. Agar bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Artinya adalah orang Kristen, pendeta, dan gereja harus bisa mengusir setan. Jangan takut kepada setan. Ada syaratnya juga. Selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Selalu berkorban tentang Tuhan Yesus. Sehingga disebut orang percaya yang hidup kita ditandai dengan kuasa. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Yang kedua, syarat kedua. Jangan menyimpan jimat-jimat atau benda-benda setan lainnya. Jika kita masih menyimpan jimat-jimat, setan akan menganggap kita teman. Sesama teman tidak bisa saling mengusir. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Tadi dikatakan murid-murid memakai minyak urapan untuk mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Markus 6 ayat 13 dan juga Yakobus 5 ayat 14 mengatakan demikian. Karena itulah orang Kristen bisa memakai minyak urapan untuk bisa mengusir setan, untuk kita oleskan pada orang yang sakit sehingga orang sakit itu sembuh. Jadi ada dasar ayatnya
bukan ngarang Bapak Ibu. Jadi ada dasar ayatnya. Markus 6 ayat 13 dan juga Yakobus 5 ayat 14. Jadi kuat ya. Jadi bukan saya yang katakan demikian, ayat firman Tuhan yang mengatakannya. Sekarang saya akan berdoa, mari kita berdoa sama-sama, mari kita tundukkan kepala kita. Doa saya, semua orang Kristen berkuasa mengusir setan, sehingga hidup kita dibebaskan dari segala masalah akibat setan. Dan ini bisa kita perbandingkan dengan pada saat bangsa Israel digigit ular tedung di padang gurun. Dan solusinya adalah Musa disuruh Tuhan untuk membuat ular tembaga dan ditinggikan di sebuah tiang, dan setiap orang Israel yang digigit oleh ular cukup memandang ular tembaga dan mereka akan sembuh dan diselamatkan. Ular tedung ini adalah gambaran setan, sedangkan ular tembaga itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Dan ini dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes bahwa sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, seperti itu juga Tuhan Yesus anak manusia akan ditinggikan. Jadi masalah di dalam kehidupan ini banyak terjadi karena setan, karena gigit setan. Tapi solusinya hanya satu, kita hanya berfokus kepada Tuhan Yesus, hanya melihat kepada Tuhan Yesus, maka kita disembuhkan, kita diberkati, dan kita diselamatkan. Saya berdoa juga untuk warga net yang menyaksikan acara Mujizat Zaman Now ini. Apapun masalah kita, apapun penyakit kita, apapun masalah usaha pekerjaan kita, apapun keterikatan kita, masalah keluarga, masalah anak, atau apapun, selalu berharap pertolongan dari Tuhan Yesus. Tidak ada jalan buntu bagi orang Kristen, karena Tuhan Yesus adalah jalan dan pintu. Sehingga semua masalah kita ada solusinya, karena Tuhan Yesus adalah jawaban kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian saya adalah kita bisa mengusir setan. Kita bisa mengusir setan lewat sarana perjamuan kudus dan minyak urapan. Harus ada sarana. Kenapa Pak? Karena kalau tidak ada sarana, nanti si pendetanya mencuri kemuliaan Allah. Pendetanya berkata, lihat saya telah dipilih Tuhan. Lihat urapan Tuhan dahsyat dalam pelayanan saya. Ya kan? Iya, seringkali pendeta bisa terpleset kalau tidak ada sarana. Tapi dengan ada sarana perjamuan kudus dan minyak urapan, saya tidak akan memegahkan diri. Itu karena ada kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Benar kan Bapak Ibu? Coba kalau pendeta yang nggak ada perjamuan kudus minyak urapan, pasti dia menyombongkan dirinya. Wah itu karena saya dipilih Tuhan. Wah karena urapan Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Wah dan segala macam. Coba saudara perhatikanlah ketika ada pendeta, melakukan pelayanan mukjizat tanpa sarana perjamuan kudus minyak urapan, pasti dia akan memegahkan diri. Benar nggak Bapak? Benar. Siapapun itu di seluruh dunia. Gitu. Pasti juga orang tanpa sadar juga mengkaitkan si pendeta. Wih pendeta itu pilihan Tuhan. Lihat urapannya dahsyat. Lihat ada mujizat. Benar kan Bapak Ibu ya? Tapi ketika kita menggunakan sarana, ya pendetanya nggak mungkin mencuri kemuliaan Tuhan. Lah itu kan sarana perjamuan kudus. Lah itu kan sarana minyak urapan. Nah gitu loh Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah jadi hari ini, malam ini saya bersaksi dengan sarana perjamuan kudus minyak urapan mengusir setan. Ada dua kesaksian saya. Pertama, ketika saya pulang dari Israel, nggak tahu saya yang ke Israel yang keberapa gitu Bapak Ibu. Karena saya ke Israel itu sudah 4 kali. Ya 4 kali. Saya nggak tahu. Nah ketika pulang dari Israel itu biasanya yang hemat itu kalau pesawatnya pesawat Arab gitu Bapak Ibu. Ya Arab ya gitu ya. Emirat Arab atau ya pokoknya gitulah jenis gitulah Bapak Ibu. Nah ketika saya pulang itu saya barengan dengan rombongan TKW. Saudara tahu TKW? Ya tenaga kerja wanita. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Nah ketika itu transit di Singapura. Nah ketika transit di Singapura seluruh penumpang disuruh turun karena pesawat nanti akan dibersihkan. Nah ketika saya
berjalan di lorong dari pesawat itu akan turun. Tiba-tiba ada di depan saya kesurupan. Ada perempuan. Iya Bapak Ibu. Ya. Karena saya biasa ngusir-ngusir setan di pelayanan gereja kan. Makanya langsung saya urapi tangan saya dalam nama Tuhan Yesus. Nah gitu Bapak Ibu. Lalu ketika saya dekat dengan dia, saya pura-pura kayak nepok bahunya gitu. Dalam nama Yesus. Keluar setan. Tapi dalam hati. Jangan. Kita harus beriman dong ya Bapak Ibu ya. Jangan suara kenceng-kenceng ngomongnya. Dalam nama Yesus. Orang nanti bisa salah pengertian nih gitu ya. Ya, dalam nama Yesus keluar setan. Dan benar Bapak Ibu, nggak lama saya tiba di ruang tunggu bandara, ya Bapak Ibu, tiba-tiba nggak lama dia udah keluar dengan teman-teman, udah ketawa-ketawa, nggak lagi kesurupan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Iya, jadi saudara bisa melakukan hal yang sama juga ketika di sekolah anak saudara ada yang kesurupan murid-muridnya. Atau di kantor juga mungkin ada yang kesurupan. Nggak usah saudara panik. Pakai minyak urapan ya dalam nama Yesus. Saudara urapi tangan saudara. Dalam nama Yesus. Keluar setan. Keluar setan. Anu Ibu. Iya gampang ya. Gampang. Karena apa? Karena ada di dalam Markus 16 ayat 17-18 dikatakan. Ciri tanda-tanda orang percaya bisa mengusir setan. Jadi kita bisa mengusir setan. Kalau kita bisa mengusir setan artinya apa? Kita lebih berkuasa dari setan. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. Jadi saudara bisa mengusir setan. Iya kan Bapak Ibu ya? Itu tandanya kita lebih besar dari setan. Coba kalau seandainya setan lebih besar dari saudara berani mengusir nggak? Ya nggak berani. Benar kan Bapak? Saya sering ilustrasi itu kalau misalkan saudara akan lewat di gang gitu ya. Di gang, ternyata ada yang malak. Ada yang malakin saudara anak kecil. Saudara takut enggak kalau yang malak itu anak kecil? Minggir kamu. Kamu anak kecil udah jadi preman gitu. Bisa aja kan ya kan? Tapi coba yang malakin itu Deddy Corbuzier. Yang gede banget gitu badannya gitu Bapak Ibu ya. Atau Arnold Schwarzenegger gitu ya Bapak Ibu. Wah, tiba-tiba dia gak tahu gimana iseng jadi preman gitu Bapak Ibu ya. Kan saudara takut kan? Tangannya aja gede banget. Segede kaki saudara kan? Saudara berani ngusir gak? Berani gak ngusir itu si Deddy Corbuzier? Gak berani kan? Kenapa? Karena saudara tahu dia lebih kuat dari saudara. Benar gak? Tapi kalau anak kecil tadi, berani. Dia kan lebih kecil Pak, saya lebih kuat. Nah itulah yang sama secara kerohanian. Kalau kita dikatakan ayat bisa mengusir setan, itu artinya kita lebih besar dari setan. Benar Ibu ya? Iya gampang kan? Ilustrasinya gampang, gitu aja perbandingannya. Jadi kalau kita bisa mengusir setan, artinya kita lebih berkuasa dari setan. Amin. Kesaksian kedua itu ya di landmark lah. Kata Pak Joni, lantai 19 katanya ada setannya gitu Bapak Ibu. Sehingga ketika orang mau nyewa, kok kayaknya terganggu gitu. Nggak tahu, mungkin secara dia ngelihat ada kursinya bergerak sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa aja. Atau mungkin ketika dia masuk ke lantai 19, kok bulu kuduknya berdiri semua gitu. Bisa kan? Bisa aja. Atau mungkin dia punya sixth sense. Bisa aja. Bisa. Tapi puji Tuhan ketika kita perjamuan kudus di landmark. Kita urapi lantai 19 juga termasuk lantai 19. Seluruh lantai kita urapi termasuk 19. Minggu depannya langsung tersewa lantai 19. Amin Ibu ya. Luar biasa kan? Bahkan dalam waktu baru-baru ini Ibu Lydia juga cerita. Ketika kita selesai ibadah di Ratu Sayang. Besoknya 4 unit apartemen laku tersewa. Ya kan Bapak Ibu ya. Itu kan bukti kuasa Tuhan. Amin. Iya kan. Masa besoknya langsung tersewa. Kan keren itu. Luar biasa ya. Karena itulah saudara gak usah takut lah apapun yang terjadi. Perjamuan kudus saja. Urapi aja minyak orang. Udah beres itu. Amin. Ya teman gak tahu gimana. Ada pendeta, ada orang Kristen baca ayat. Ya pemahamannya salah. Ada ayat dikatakan yang ada tanda kurung.
Ya, jenis ini harus setan ini bisa diusir dengan doa dan puasa. Pernah saya tunjukkan juga kan? Ya kan? Ya, saya tunjukkan bahwa bukti bahwa tanda kurung itu ditambahkan, tidak ada pada awalnya ayat itu ya. Tapi nggak tahu gimana, justru yang ditambahkan itu jadi pegangan banyak orang Kristen. Mereka ngusir setan harus puasa dulu, harus doa dulu gimana gitu ya. Iya kan? Iya, nyatanya nggak bisa juga kan? Kalau kita nggak ada doa puasa. Buktinya apa? Setelah ibadah kita makan siang. Mana ada doa puasa. Ya kan Bapak Ibu ya. Karena itulah mari kita baca Alkitab itu secara jeli, secara pinter gitu ya. Jadi kalau ada tanda kurung itu nggak ada pada awal. Itu juga ada pada doa Bapa kami. Itu pada bagian terakhir dari doa Bapa kami itu ada tanda kurung juga. Jadi itu dipercaya awal yang nggak ada itu ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi ada dua kesaksian ya. Satu di pesawat terbang. Jadi di pesawat terbang bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi dimanapun kita ada orang kerasukan setan kita bisa usir dengan kita oleskan dengan minyak urapan. Yang kedua gedung juga demikian. Kalau ini kan bukan manusia kan. Kalau di pesawat itu manusia ada kerasukan setan. Sedangkan di landmark itu gedung. Gedung juga demikian. Bisa ada penunggunya, ada setannya. Tapi itu juga bisa kita usir dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin Bapak Ibu. Udah terbukti kan? Terbukti. Bukan omon-omon. Bukan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara juga gitu ya. Gak perlu takut setan. Rumah saudara juga saudara bisa urapi. Kendaraan saudara juga bisa urapi. Sehingga bebas mara bahaya celaka. Amin. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu semuanya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kita semakin diperlengkapi untuk mau datang kepadanya lebih dekat lagi. Dan kita memperoleh urapan baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Immanuel. Shalom.